Halo, selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada. Harus tetap semangat dan selalu ceria. Sebelum Ibu masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengajak kalian semua untuk selalu mematuhi aturan protokoler kesehatan yang ada dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker agar kita terhindar dari COVID-19. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu ajak kalian semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik, sehingga segala sesuatu yang dimulai dengan baik akan diakhiri dengan baik. Materi pokok kita pada hari ini, kita akan belajar tentang program visual sederhana. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah memahami program visual dari demo dan tutorial. Yang kedua, mengenal cara kerja dan objek-objek lingkungan pemrograman visual yang dipakai. Yang ketiga, meniru atau menulis ulang sebuah program sederhana di lingkungan visual untuk berkenalan dengan lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menerapkan sikap religius jujur, mandiri, dan kreatif selama dan setelah melakukan aktivitas pembelajaran pemrograman visual sederhana. Yang kedua adalah menjelaskan pengertian algoritma pemrograman visual dan demo tutorial dengan benar. Yang ketiga adalah menjelaskan karakteristik suatu algoritma pemrograman visual dari demo dan tutorial dengan benar. Yang ketiga adalah menjelaskan ciri penting algoritma secara benar. Halo anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk pada pembahasan materi. Ibu minta kalian semua untuk memperhatikan dengan penuh konsentrasi dan saksama, karena di akhir pembahasan materi ini ada latihan soal buat kalian. Sekarang kita akan membahas tentang algoritma. Algoritma adalah inti dari ilmu komputer ya anak-anak. Dan algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Algoritma adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Urutan langkah logis yang berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Contoh di atas merupakan contoh yang logis, yang mana di situ ada warna putih, warna hijau, kuning, hitam, merah, dan biru. Semua ini adalah fakta dan logis, karena ini benar-benar warna putih, ini warna biru, dan ini warna kuning, hitam, merah, dan biru. Jika ini saya katakan hitam, berarti itu tidak logis, karena ini bukan hitam tetapi biru. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke. Algoritma juga mempunyai alur pemikiran di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Yang pertama, alur pikiran. Sehingga algoritma seseorang dapat juga berbeda dari algoritma orang lain. Karena pemikiran orang itu pasti ada bedanya dan berbeda-beda tentunya. Jadi tidak semua orang punya jalan pikirannya masing-masing. Yang berikut adalah tertulis, yang artinya dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Coba diperhatikan gambar ini, ya. Ini ada tanda tanya, ini ada true dan false, ya. Nah, kita masih pada algoritma. Yang mana langkah-langkah di dalam algoritma itu harus dapat ditentukan.
yang bernilai benar atau salah. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik suatu algoritma. Di sini adalah yang pertama, tertata dengan baik. Ya, tertata dengan baik. Yang kedua, harus jelas. Dan yang ketiga, dapat dihitung secara efektif. Oke anak-anak, kita lanjut ke kriteria algoritma. Tadi kita membahas tentang karakteristik suatu algoritma. Sekarang kita masuk pada kriteria algoritma. Di sini ada 3 kriteria dari algoritma. Yang pertama adalah ada input dan ada output. Yang kedua, efektivitas dan efisien. Dan yang ketiga, terstruktur. Ibu akan membahas satu persatu. Input. Input di sini adalah algoritmanya dapat memiliki 0 atau lebih inputan dari luar. Ya, dia bisa menginput lebih dari 1. Ini, algoritmanya dapat memiliki 0 atau lebih inputan luar. Dan yang berikut outputnya. Outputnya adalah algoritmanya harus memiliki minimal satu buah output keluaran. Jadi dia kalau memasukkan banyak, tetapi tidak seharusnya dia keluar banyak, tidak apa-apa. Asalkan dia harus mengeluarkan satu output, satu keluaran. Tidak seharusnya dia mengeluarkan banyak. Bisa dipahami ya? Yang berikut pasti. Algoritma memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Finiteness, ada batasan, yang mana algoritma harus memiliki titik berhenti, stop. Yang berikut, tepat dan efisien, yang mana algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Contoh, instruksi yang tidak efektif adalah A sama dengan A tambah 0 atau A sama dengan A kali 1. Oke? Bisa dipahami? Kita lanjut. Kita akan membahas algoritma di dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Algoritma juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, resep masakan. Di dalam resep masakan, makanan terdapat langkah-langkah yang merupakan algoritma. Coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan langkah-langkah algoritma di dalam membuat somai dan membuat bakso. Dia harus menyiapkan apa dari awal dan sampai pada akhir yang menghasilkan somai dan bakso. Ini merupakan salah satu contoh algoritma di dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sering kalian lakukan tanpa kalian sadari bahwa apa yang kalian lakukan tersebut sudah merupakan dalam satu algoritma. Ini gambar pertama, ini merupakan kartu ATM. Ya, kartu ATM ini merupakan kunci, ya, kunci untuk kita dalam mengambil uang di ATM. Dengan kita memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM, dengan menekan tombol PIN kita, maka otomatis uang yang Anda kita ambil akan keluar.
Ini merupakan algoritma yang mungkin sudah kita lakukan tanpa kita tahu bahwa itu termasuk di dalam algoritma. Oke, sekarang kita ke contoh algoritma pertama. Contohnya mengirim surat kepada teman. Algoritmanya seperti apa, anak-anak? Ya, pertama tulis surat pada secari kertas surat. Yang kedua, ambil sampul surat. Yang ketiga, masukkan surat ke dalam sampul. Yang keempat, tutup sampul surat menggunakan perekat. Yang kelima, jika kita ingat alamat teman tersebut, maka tulis alamat pada sampul surat. Dan yang keenam, jika tidak ingat, lihat buku alamat, kemudian tulis alamat pada sampul surat. Tempelkan perangko pada surat, bawa surat ke kantor pos untuk diposkan. Ini merupakan contoh algoritma dalam mengirim surat. Oke? Oke. Ya, kita lanjut dengan pekerjaan untuk kalian karena materi kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Sebelum Ibu menutup, Ibu memberikan kalian tugas yang harus kalian kerjakan, dan tugas ini harus kalian kumpulkan sebelum pembelajaran minggu depan. Pembelajaran minggu depan dimulai, semua pekerjaannya sudah harus terkumpul. Bisa dipahami anak-anak? Oke, tetap semangat. Sekarang Ibu akan menutup pembelajaran ini dengan doa penutup, dan kalian berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing di dalam hati kalian masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatian kalian anak-anakku semuanya. Ibu ucapkan limpah terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.